في الأسبوع وجعل الجمعة خير الأيام في الأسبوع. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة محتوية على كمال الإخلاص والخضوع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والذكر المرفوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذوي الزهد والخضوع. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari pahit ini bertepatan dengan 22 Desember 2023 secara nasional diperingati atau disebut dengan Hari Ibu. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Dharma Wanita maupun PKK sebagai simbol untuk mengenang kembali kasih sayang seorang ibu pada anaknya dan bakti seorang anak pada ibunya. Di dalam Islam, bakti sesungguhnya tidak mengenal hari tertentu, namun baik kalau diingatkan dengan momen tertentu di tanggal tertentu. Namun bakti itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lebih khusus ibu kita, yang dalam hadis dikatakan bahwasanya seorang anak hendaklah dia lebih mengutamakan baktinya bahkan 3 kali lipat dibanding ayah. Ibumu, 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 dan ayah. Dalam Al-Quran ada beberapa perintah yang Allah sering kali iringkan. Ketika Allah perintahkan salat, 27 kali diulang dengan perintah zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Yuqimunas salat wa yu'tunas zakat. Yang kedua adalah perintah bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga diiringi dengan perintah untuk taat kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayka. Hendaklah engkau bertakwa padaku, pada kata Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Hendaklah engkau tidak lain menyembah kecuali hanya kepada Allah semata dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa redha Allah tergantung pada redha kedua orang tua. Redha Allah fi redha al-walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Redha Allah terletak pada redha kedua orang tua, dan murkanya, marahnya Allah pun juga sama, tergantung pada murka atau marahnya kedua orang tua. Doa orang tua kepada anaknya, kata Nabi, ibarat doa seorang nabi kepada umatnya, yakni kabul. Sesungguhnya kita tidak perlu jauh untuk minta doa, tidak perlu jauh kita untuk mencari berkah
berkah itu ada di samping kita, karomah itu ada di rumah kita. Tidak terlarang ziarah sana, berkunjung kemanapun silahkan. Tetapi ternyata Allah telah hantarkan surga itu ada dekat kita, itulah ibu kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, suatu hari Nabi ketika naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin sampai 3 kali. Ternyata waktu itu malaikat Jibril mengatakan, dan di antara doa Jibril di hari raya itu ketika Nabi akan naik ke atas mimbar adalah ba'da man adraka abawayhil kibar, celakalah orang yang memiliki kedua orang tua yang telah renta, au ahaduhuma, atau salah satunya yang masih hidup, walam yudkhilahul jannah, dia tidak masuk surga. Apa sebab? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban, dan bakti kepada orang tua adalah maqam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak para wali naik derajatnya menjadi wali karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi, tapi para ulama mengatakan dia adalah tabi'in. Apa sebab? Karena beliau tidak pernah berjumpa Nabi. Beliau tinggal di Yaman, masuk Islam melalui perantaraan sahabat yang berdakwah di Yaman. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal Al-Ansari, seorang sahabat dari Madinah, untuk menjadi da'i dan menjadi gubernur di daerah Yaman. Maka orang-orang Yaman masuk Islam melalui sahabat-sahabat ini. Uwais sering mendengar kisah tentang Nabi, indah akhlaknya, tampan rupanya, dan seterusnya. Dia sangat rindu ingin berjumpa Nabi. Namun apa daya, dia orang miskin, tidak punya kendaraan untuk berangkat ke Madinah. Sementara jarak antara Yaman dengan Madinah ribuan kilometernya. Dari Makkah Madinah saja hampir 500 kilometer, apalagi dari Yaman ke Madinah. Dan yang paling utama adalah dia memiliki seorang ibu yang sudah tua, renta, bahkan buta. Itulah tugas utama sehari-hari, melayani dan berbakti kepada ibunya. Namun karena rindu dan kecintaannya pada Rasulullah, dia memberanikan diri minta izin dengan ibunya. Namun ternyata ibunya belum bisa mengizinkan. Apa sebab? Karena tidak ada yang bisa mengurus selain dia. Dia hidup sendirian saja. Tidak ada orang lain atau saudara yang bisa diberikan amanah untuk mengurus ibunya. Namun karena keinginan yang sangat kuat, akhirnya Uwais tetap juga meminta pada ibunya, dan ibunya pun mengizinkan. Dan tetangga-tetangga berbaik hati siap menjadi pengganti Uwais untuk menjaga ibunya. Maka dipinjamilah seekor keledai dari tetangganya untuk menuju Madinah. Dan di tengah jalan ternyata keledai itu pun mati. Di perjalanan siang yang sangat begitu panas membakar kulit, malam yang sangat dingin menusuk tulang sumsum. Kerinduannya pada Rasulullah terus ia pun berjalan sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, ia pun mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Berulang-ulang dia ketuk pintu rumah Rasulullah. Tidak ada Rasulullah keluar. Yang keluar seorang perempuan muda yang sangat cantik. Ternyata itu adalah istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Aisyah, siapa engkau? Saya bernama Uwais dari Yaman. Apa tujuan? Saya ingin berjumpa pada Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, Rasulullah sedang pergi berperang dan tidak tahu kapan pulang. Terjadi perang batin dalam hati Uwais. Apakah akan menunggu Rasulullah pulang dari perangnya atau segera putar haluan kembali ke Yaman? Dia ingat pesan ibunya, kalau sudah sampai di Madinah jangan berlama-lama, segera pulang ke Yaman. Ditunggu beberapa hari, tak juga Rasulullah pulang. Akhirnya dia pun kembali ke Yaman tanpa pernah berjumpa sekalipun dalam hidupnya dengan Rasulullah SAW. Makanya dia disebut sebagai tabi'in, orang yang hanya berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW.
Kaum muslimin, tak lama kemudian Rasulullah pulang dari perang. Sampai di rumah Rasulullah, bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah kemarin ada seorang pemuda yang datang dari Yaman namanya Uwais? Aisyah sangat heran, kenapa engkau tahu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Jibril menyampaikan kepadaku tentang kisah seorang pemuda tadi. Nabi mengatakan kepada Umar yang ada di situ dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, kalau engkau berjumpa dengan pemuda Uwais itu, engkau minta doa dengan dia. Siapa orang dua ini? Satu mertua Rasulullah, Umar bin Khattab, menikahkan anaknya Hafsah dengan Rasulullah. Satunya menantu Rasulullah, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya orang istimewa, dua-duanya khalifah Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kau berjumpa dengan Uwais, engkau minta doa dengan dia, karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang wali di sisi Allah, orang yang mulia, padahal dia orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa berangkat ke Madinah sampai Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah. Di masa Khalifah Abu Bakar dia tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena ibunya masih hidup. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika ibunya sudah wafat, ia pun bisa berangkat dan meninggalkan kampungnya untuk sampai ke Madinah. Itu pun dengan menumpang kafilah dagang yang berdagang dari Yaman ke Madinah sebagai seorang juru parkir unta-unta yang membawa barang dagangan-dagangan itu. Setiap musim haji, setiap kafilah dagang datang, Umar selalu bertanya, adakah ada rombongan Yaman ini bernama Uwais? Setiap tahun seperti itu. Dan di tahun itu ditanya kepada kepala rombongan mengatakan, iya ada. Tapi dia penggembala unta, bukan orang biasa. Ada apa gerangan seorang khalifah pemimpin tertinggi umat Islam mencari Uwais? Ketika dicari ternyata Uwais sedang sholat di dekat gembala-gembalanya itu. Selesai sholat, Ali dan Umar menghampiri orang tadi. Dan Ali melihat di tapak tangan Uwais itu ada bekas penyakit, sedikit tanda putih, karena dulu dia pernah kena penyakit sokak. Maka yakinlah Ali, inilah yang dimaksud dengan Rasulullah. Dan dia pun meminta kepada Uwais agar dimintakan ampun pada Allah dan dimintakan doa Ali bin Khattab. Kaum muslimin rahimahumullah, Uwais hidup di Madinah, lalu melanjutkan ke Kufah, dan dia wafat di tahun 38 Hijriah dalam perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika wafatnya, menurut para ulama, para malaikat sambil menyambung roh Uwais al-Qarni, seorang yang di bumi tidak terkenal sebagai seorang yang miskin dan papa, tapi di langit sebagai seorang yang sangat terkenal dan harum namanya di sisi penduduk langit dan para malaikat. Apa amalannya? Itulah tadi baktinya pada ibunya. Baktinya pada ibunya meningkatkan derajatnya dari seorang awam menjadi seorang yang wali, yang mendekati si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa-doanya selalu dikabulkan. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bakti kepada kedua orang tua adalah pintu yang paling tengah untuk menuju surga. Surga itu sesungguhnya ada di rumah kita. Surga itu ada di telapak kaki ibu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alana Allahu iyyakum minal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada bis-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وذريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله إبطاله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا وجداتنا ومشايخنا. اللهم حي الإسلام وحي سلطانة الإسلام ورد بلاد الإسلام على المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أي مكان وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.